Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Tommy Reza, di media pembelajaran interaktif matematika. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang beberapa soal latihan matematika kelas 8. Nah, ini digunakan untuk latihan sebelum menghadapi penilaian akhir tahun kelas 8. Soal ini terdiri dari materi pola bilangan, sistem koordinat, relasi dan fungsi, persamaan garis lurus, sistem persamaan linear dua variabel, teorema Pythagoras, bangun ruang sisi datar, statistika, dan juga peluang. Nah, bagaimana soal-soal dan pembahasannya? Simak terus video berikut ini. Oke, kita masuk soal nomor 1 tentang materi pola bilangan. Tentukan 3 bilangan selanjutnya dari bilangan 5, 12, 19, 26. Ini adalah opsi pilihannya. Kita tulis dulu pola bilangannya. Kemudian kita amati. Di sini kan ditambah 7. Nah, kita tulis ditambah 7. Maka 3 suku selanjutnya adalah tinggal ditambah 7. 26 tambah 7. 33 tambah 7, 40 tambah 7, 47. Opsi yang B. Soal nomor 2. Diketahui urutan warna seperti berikut. Nah, ini adalah tabelnya. Ada hijau, kuning, dan merah. Maka, tentukan warna yang muncul pada urutan ke-38. Nah, berarti caranya adalah 38 dibagi 3. Kenapa 38 bagi 3? 38 ini adalah urutannya yang kita cari. 3 ini adalah banyak warnanya. 3 warna itu yaitu hijau, kuning, dan merah. 38 dibagi 3 hasilnya 12, sisa 2. Sisanya ini yang kita gunakan sebagai acuan. Karena sisa 2 maka urutan warnanya yang keluar adalah kuning. Nah, kuning kan urutan kedua. Hijau urutan pertama, kuning urutan kedua, merah urutan ketiga. Kalau sisanya 2 maka urutannya kuning. Kalau sisanya 1 pasti hijau. Kalau sisanya 0 atau tidak bersisa maka merah. Jadi urutan ke-38 warna yang muncul adalah kuning. Kita masuk ke soal nomor 3 tentang sistem koordinat. Diketahui titik A 3,1, B 3,5, C min 2,5. Jika ketiga titik tersebut dihubungkan akan membentuk. Nah, ini opsi jawabannya. Kita gambar dulu koordinat kartesiusnya dan kemudian kita tuliskan titiknya. 3,1 di sini, 3,5 di sini, kemudian min 2,5 di sini, dan kita hubungkan membentuk menjadi segitiga siku-siku. Jawabannya yang C. Lanjut, posisi hutan terhadap pos 3. Hutan ada di sini ya, koordinatnya adalah min 8,5, pos 3 koordinatnya adalah min 3,3. Posisi hutan terhadap pos 3, maka X dikurangi X. Nah, yang depan dikurangi yang belakang ya. Jangan dibalik. Hutan dikurangi pos 3. Karena terhadapnya itu terhadap pos 3, maka hutan taruh di depan, pos 3-nya taruh di belakang. X dikurangi X, Y dikurangi Y. Min 8 dikurangi 3, 5 dikurangi min 3. Hasilnya adalah negatif 11,8. Maka posisi hutan terhadap pos 3 adalah negatif 11,8. Soal nomor 5. Tentang relasi dan fungsi. Apabila diketahui fungsi fx 2x min 3, maka bayangan untuk domain negatif 1, 0, 1 adalah. Nah, ini opsi jawabannya. Kita tuliskan per domain ya. Domainnya kan ada 3 di sini. Min 1, 0, dan 1. Kita masukkan satu per satu. Kita masukkan min 1 dulu. Yang kita masukkan, ini X-nya ini 2x min 3. X-nya ini kita ganti. X-nya kita ganti min 1. Maka dikasih kurung ya. 2 dikali min 1 dikurangi 3. Maka min 2 min 3 sama dengan min 5.
Kemudian untuk X sama dengan 0, 2 kali 0 dikurangi 3, maka min 3. Untuk X1, maka 2 kali 1 dikurangi 3, hasilnya min 1. Maka bayangan yang terbentuk adalah min 5, min 3, min 1. Yaitu yang A. Soal nomor 6. Diketahui fungsi fx ax plus b jika f2 sama dengan 1 dan f min 1 sama dengan min 5, maka nilai f4 adalah, kita cari itu rumus fungsinya dulu, baru kita masukkan f4. Nah, di sini kan rumus fungsinya hanya diketahui ax plus b. Kita belum tahu fungsi rumusnya bagaimana. Nah, kita masukkan dulu. Ini kan f2 sama dengan 1. Berarti kan x-nya itu 2, hasilnya 1. Maka kita ganti x di sini, ya, x di sini kita ganti 2. Berarti A dikali 2 ditambah B menghasilkan 1. Maka menjadi A kali 2 kan 2A. Plus B sama dengan 1. Kalau F min 1 sama dengan min 5, maka X-nya diganti min 1, hasilnya min 5. Berarti min 1 dikalikan A ditambah B sama dengan min 5, hasilnya min A ditambah B sama dengan min 5. Kita eliminasi atau dikurangi, 2A dikurangi A, hasilnya adalah 3A. B kurangi B ya, B 1 dikurangi min 5, berarti kan ditambah sama dengan 6. 3A sama dengan 6, maka menghasilkan A sama dengan 6 dibagi 3, yaitu 2. Kita cari B dengan substitusi 2A ditambah B sama dengan 1. Kita ambil yang di atas ini ya. Kita masukkan nilai A-nya yang ketemu tadi kan 2. Berarti 2 kali 2 ditambah B sama dengan 1. Berarti kan 4 ditambah B sama dengan 1, maka B sama dengan 1 min 4, yaitu min 3. Maka rumus fungsinya dimasukkan kan AX plus B. A-nya adalah 2. B-nya adalah min 3. Kita ganti A-nya 2, B-nya min 3. Maka kita bisa baru mencari F4 sama dengan X-nya kita ganti 4. 2 kali 4 kurangi 3. 8 kurangi 3 sama dengan 5. Hasil adalah 5. Opsi yang A. Soal nomor 7 tentang persamaan garis lurus. Persamaan garis yang melalui titik R min 3, min 2 dengan gradien 2 adalah, ini opsinya, persamaan garis yang melalui sebuah titik dan diketahui gradien menggunakan rumus Y min B sama dengan MX min A. Y min B, Y dan X ini adalah sebuah koefisien, nggak boleh diganti ya. Tetap Y sama dengan X, Y dan X-nya ini. B dan A itu adalah titik. A, B itu ini A, ini B. Ya. A sama B-nya itu adalah titik. A-nya min 3, B-nya min 2. Gradien ini adalah M. M-nya sama dengan 2. Jadi kalau kita masukkan dalam rumus, Y min B-nya diganti min 2, M-nya diganti 2, A-nya diganti min 3. Min ketemu min jadi plus, jadi Y plus 2 sama dengan 2, X plus 3. Ini dikalikan pelangi, Y plus 2 sama dengan 2X plus 6, pindah ruas, 2-nya sama dengan 2X plus 6 min 2. Pindah ruas semuanya, maka 2X min Y plus 4 sama dengan 0. Opsi yang A. Oke? Soal nomor 8, masih tentang persamaan garis lurus. Persamaan garis yang melalui titik 3, min 2 dan 4,1 adalah, nah, ini opsinya, persamaan garis yang melalui dua buah titik, rumusnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Y dan X sama seperti yang tadi ya, nggak boleh diganti. Nggak boleh diganti dengan angka. Yang diganti adalah Y1 dan Y2, X1 dan X2. Dari mana? Dari sini. Ini adalah X1, ini adalah Y1. Ini Y2, X2, ini Y2. Saya ulangi ya. Ini adalah X1, ini Y1, ini X2, ini Y2.
titik itu harus X, Y. X, Y. Kita masukkan angkanya. Y min, Y satunya adalah ini min 2 ya. Ini Y1 ya, min 2. Y2 nya adalah ini 1. Maka Y min 2, 1 min 2. X nya tetap, X1 nya adalah ini 3. X min 3, X2 nya adalah 4. 4 min 3. Dikurangi seperti biasa, menghasilkan Y plus 2 per 3 sama dengan X min 3 per 1 kali silang. Y plus 2 kali 1, X min 3 kali 3. Menghasilkan ini. Y plus 2 sama dengan 3X min 9 sama dengan Y min 3X plus 2 plus 9 sama dengan 0. Ini habis dipindah ruas ya. Ini pindah ruas ke sini. Dan ini adalah hasil akhirnya. Y min 3X plus 11 sama dengan 0. Hasil akhirnya ini. Opsi yang A. Oke? Soal nomor 9. Tentang SPLDV. Sistem persamaan linear dua variabel. Seorang tukang parkir mendapat uang sebesar 19.000 dari 3 buah mobil dan 7 buah motor. Jika dari 5 buah mobil dan 4 buah motor ia mendapatkan 24.000, maka besar tarif parkir untuk sebuah mobil adalah, kita andaikan dulu mobilnya itu X, motornya Y. Banyak mobilnya X, banyak motornya Y. Maka kalau dibuat persamaan dari yang pertama ini, kan 3 mobil dan 7 buah motor, maka 3X plus 7Y hasilnya 19.000. Persamaan yang kedua, 5 buah mobil kan 5X, 4 buah motor 4Y. Karena yang kita cari nanti kan sebuah mobil, tarif parkir sebuah mobil, maka yang kita eliminasi harusnya motor. Kan mobil itu X, berarti yang kita eliminasi yang motor yaitu Y. Yang kita eliminasi nanti Y. Cara mengeliminasinya, kita harus menyamakan. Di sini kan 7, di sini 4 koefisiennya. Berarti yang atas harus 7 ini dikali 4, 4 dikali 7 biar sama. Kita di sini kali 4, nah ini dikali 7. Yang dikalikan seluruhnya. 3 kali 4, 12. 7 kali 4, 28. 19.000 kali 4, 76.000. Yang bawah dikali 7. 5 kali 7, 4 kali 7, 24 kali 7. Nah, terus di sini. Kemudian dieliminasi. 12 kurangi 35 hasilnya min 23. Ini habis. 76 kurang 168 hasilnya min 92. Maka Y sama dengan ini dipindah ruas menjadi pembagian. Negatif 92 dibagi negatif 23 hasilnya 4.000. Maka tarif mobilnya adalah 4.000. Begitu. Paham ya? Soal nomor 10 masih tentang SPLDV. Raffi merupakan pengusaha dealer. Di dalam dealernya memiliki terdapat 2 jenis kendaraan, yaitu mobil Innova dan motor Beat. Mobil dan motor dalam dealer ada 15 buah. Namun setelah dihitung ternyata seluruh roda kendaraan Raffi di dalam dealer tersebut ada 38 rodanya. Berapa banyak motor Raffi? Motornya. Nah, banyak mobil Innovanya X. Kita andaikan X. Kemudian banyak motor Beat-nya kita andaikan Y. Seperti yang tadi kita tuliskan persamaan 1 dan 2. Nah, di persamaan 1 di sini kenapa saya tuliskan X plus Y? Karena keterangannya kan banyak mobil dan motor di dalam dealer ada 15 buah. Berarti kan banyak mobil dan motor ada 15. Kemudian setelah dihitung seluruh roda, nah, rodanya mobil kan ada 4, sedangkan rodanya motor ada 2. Jadi 4X plus 2Y sama dengan 38. Nah, ini di itu kan buat matrik. Nah, tadi kan pakai cara eliminasi, kita sekarang pakai buat metrik. Kita tuliskan koefisiennya saja. 1, 4, 1, 2. Ini dari X ini kan koefisiennya 1. Ini 4, berarti 1 sama 4. Yang ini, Y kan 1. Di bawahnya kan 2. Ini 1, 2. X, Y sama dengan 1538. Ini dari sini. Paham ya? Ini. Kemudian kita cari bis.
diskriminannya. Nah, D. Jadi caranya tuh dengan dikali 1 kali 2 dikurangi 1 kali 4. Nah, kita tulis di sini. Silang gini ya, 1 kali 2, 1 kali 4. A dikali D, B dikali C. A, B, C, D. Jadi A kali D, B kali C. 1 kali 2 dikurangi 1 kali 4 sama dengan 2 kurangi 4, hasilnya min 2. Kemudian kita cari yang DX. DX. Nah, ini 1538 ini dari sini. Karena yang kita cari adalah DX, maka 1 sama 4-nya ini kita hilangkan. Kita ganti dengan 15 sama 38. Jadi kita pindah ke sini posisinya. 1 sama 2-nya tetap. Nah, dengan cara yang sama kita kali, kemudian kita kurang. 15 kali 2 dikurangi 1 kali 38. Hasilnya 30 kurangi 38 sama dengan min 8. Untuk DX. Kemudian DY. Kebalikannya. Tadi kan yang di sini yang kita hilangi. Sekarang di sini tetap yang 1 sama 2 yang kita hilangi. Karena mencari yang Y. Ini kita ganti 15 sama 38. Dengan cara yang sama dikali, hasilnya adalah 38 kurangi 60. Hasilnya min 22. Nah, baru kita cari. Banyak mobil Innova bisa kita cari dengan DX per D. Yaitu DX-nya tadi, kan mobil Innova X, berarti kan DX. Kan min 8 per D, min 2, 4 unit. Sedangkan banyak motor Beat, DY per D. DY kan ini, min 22 per D, min 2, maka 11 unit. Maka banyak motor Beat-nya Raffi adalah 11 unit. Nah, ini adalah cara baru ya, pakai determinan matrik. Oke, lanjut ke soal nomor 11, yaitu teorema Pythagoras. Nilai X yang memenuhi gambar di samping adalah, nah ini adalah sebuah segitiga siku-siku tumpuk 2. Yang kita cari adalah nilai X-nya. Nilai X-nya di sini kan AC ya. Ada di sisi AC. Ada di segitiga ACD, segitiga siku-siku ACD. Tapi kita tidak bisa langsung mencari AC. Kita harus mencari CD terlebih dahulu. CD-nya kan belum diketahui. Maka kita cari CD dulu dengan bantuan segitiga CDB atau BDC. Maka CD kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi BD kuadrat. Hasilnya adalah 17 kuadrat kurangi 15 kuadrat. Diakarkan hasilnya 8. Oh, berarti panjangnya CD itu sama dengan 8 cm CD. Baru kita cari AC. AC kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah CD kuadrat. Karena AC adalah sisi miring. Maka hasilnya adalah 100, akarnya 10. Oh, AC berarti 10. Kita cari nilai X-nya. Jadi nilai X-nya adalah 3X kurangi 5 sama dengan 10. Karena panjangnya AC itu kan 10. Berarti 3X min 5 ini pasti sama dengan 10. Maka 3X sama dengan pindah ruas. Jadi 10 plus 5. 3X sama dengan 15. Maka X-nya sama dengan 15 per 3, yaitu 5. Ketemu deh. X-nya sama dengan 5. Soal nomor 12. Masih tentang teorema Pythagoras. Kebun berbentuk bola ketupat dengan panjang diagonal 10 meter dan 24 meter akan dipasang kawat di sekelilingnya sebanyak 2 putaran. Jika harga 1 meter kawat adalah 10.000, maka biaya yang dibutuhkan adalah... Nah, ini adalah ilustrasi kebunnya ya. Panjangnya diagonalnya 10 meter dan 24 meter. Karena bola ketupat ini dibagi 2 ya. 5, 12, 12. Nah, kita cari sisi miringnya dulu, karena yang kita cari nanti kan putarannya kan, atau kelilingnya. Berarti kita cari sisi miringnya. Kita misalkan X, maka kita cari X-nya adalah, X-nya kan sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku. Jadi harus ditambah, 12 kuadrat tambah 5 kuadrat, hasilnya ini, akarnya adalah 13.
Maka panjang AB sama dengan 13 meter. Jadi kalau kelilingnya seluruh belakang itu tinggal dikali 4. Jadi 52 meter. Satu putaran. Karena ini ada 2 putaran, maka dikali 2 yaitu 104 meter. Harga 1 meter kawatnya 10.000, tinggal dikali 104 dikali 10.000, hasilnya adalah 1.040.000. Itu biaya yang dihabiskan jika memasang kawat 2 putaran. Oke? Soal nomor 13, bangun ruang kubus. Diketahui luas permukaan kubusnya 150 cm persegi, tentukan volumenya. Nah, berarti kita harus mencari sisinya atau rusuknya kubus dulu dari luasnya kubus. Luasnya kubusnya 150, rumusnya kan 6 kali S pangkat 2 sama dengan 150. Pindah ruas, S pangkat 2 sama dengan 150 bagi 6 yaitu 25. S saja akar dari 25 yaitu 5. Berarti sisinya kubus itu 5 cm. Berarti volumenya kan S kali S kali S kali S. 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125 cm kubik. Ini volume kubus. Oke? Soal nomor 14. Sebuah balok mempunyai panjang 10 cm dan lebar 5 cm. Jika balok tersebut mempunyai volume sebesar 200 cm kubik, tentukan luas permukaannya. Volume balok kan panjang kali lebar kali tinggi. Volumenya kan 200. Panjangnya 10, lebarnya 5, tingginya belum diketahui. Kita cari tingginya. Ini kita kalikan dulu 10 kali 5 kali T kan 50 T. Maka T-nya sama dengan 200 bagi 50 sama dengan 4 cm. T-nya ketemu 4 cm. Maka luas permukaannya 2 kali P kali L ditambah 2 P kali T ditambah 2 kali L kali T. Masukkan angkanya, dihitung, ketemu 220 cm persegi. Luas permukaan balok. Soal nomor 15. Sebuah prisma alasnya berbentuk persegi panjang dengan luas alas 40 cm persegi. Jika lebar persegi panjangnya 5 cm dan tinggi prisma 12 cm, hitung luas permukaan prisma. Prisma ini alasnya berbentuk persegi panjang ya. Luas permukaan prisma itu kan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma ya. Nah, keliling alasnya kan belum diketahui. Yang diketahui kan luas alasnya prisma. Kita cari dulu keliling alasnya. Dari luas alas. Luas alasnya 40, lebar persegi panjangnya 5 cm. Alasnya kan berbentuk persegi panjang. Kita cari dulu. Luas alasnya kan P kali L sama dengan 40. Lebarnya kan 5, berarti P kali 5 sama dengan 40. Maka P-nya sama dengan 40 bagi 5 yaitu 8. Kelilingnya 2 kali P tambah L, 2 kali 8 tambah 5 sama dengan 26 cm. Nah, ini keliling alasnya. Maka luas permukaan prismanya 2 kali luas alasnya kan 40, keliling alasnya kan 26, tinggi prismanya kan 12. Tinggal dimasukkan saja angkanya. Hasilnya 80 tambah 312, 392 cm persegi. Luas permukaan prisma. Soal nomor 16, bangun ruang limas. Volume dari sebuah limas segitiga adalah 672 jika ukuran alas limas berturut-turut 16 dan 12, maka tinggi limas tersebut adalah, ini gambar limasnya, ukuran alas limas. Alas limas itu berbentuk segitiga. Ya, alas segitiganya 16, tinggi segitiganya 12. Volumenya 672. Kita tahu volume dari limas adalah rumusnya sepertiga kali luas alas kali tinggi. Ya. Luas alasnya berasal dari 16 kali 12 kali setengah. Setengah kali alas kali tinggi kan? Luas segitiga. Kita masukkan volumenya 672. Luas alasnya setengah dikali 12 kali 16 kali tinggi limas. Hasilnya sama dengan 672 sama dengan 32 kali T, maka T-nya sama dengan 672 dibagi 32, yaitu
21 cm. Ini adalah tinggi limasnya. Oke, lanjut soal nomor 17, bab statistika. Tabel di bawah ini menunjukkan distribusi nilai ulangan harian matematika kelas 8A. Nilai 4 ada 2 anak, nilai 5 ada 8 anak, dan seterusnya ya. Tentukan rata-rata dari nilai ujian tersebut. Caranya, tinggal kita kalikan banyak nilai dikalikan dengan banyak frekuensi. Di 4 kali 2, 5 kali 8, 6 kali 10. Dibagi dengan banyaknya frekuensi. 2 tambah 8 tambah 10 tambah 7 tambah 3. Hasilnya 261 dibagi 40, yaitu 6,525. Di rata-rata nilai ujian tersebut adalah 6,525. Soal nomor 18, perhatikan diagram tentang 4 pelajaran yang disukai sekelompok siswa. Jadi totalnya semua siswa ada 280 orang. Banyak siswa yang suka kesenian. Nah, matematika sudutnya 90, bahasa Indonesia sudutnya 120, IPA sudutnya 60. Ini diagram lingkaran ya. Kita cari dulu sudut kesenian. Total sudut lingkaran kan 360, dikurangi 60, dikurangi 90, dikurangi 120. Sama dengan 90. Maka banyak siswa yang menyukai pelajaran kesenian 90 per 360 dikali 280, banyaknya seluruh siswa. Sama dengan 70 orang yang suka kesenian. Soal nomor 19 tentang peluang. 2 buah dadu dilempar bersamaan, peluang muncul kedua mata dadu berjumlah 10. Nah, peluang ya. Ini opsi jawabannya. Peluang ini barusan kita bahas kemarin ya, materinya. Mata dadu berjumlah 10 itu ada 3. Kan ada satu pasang dadu, ada 2 buah dadu kan. Mata dadu yang bisa berjumlah 10 itu ada 3, yaitu kalau 5 ketemu 5, 6 ketemu 4, atau 4 ketemu 6. Selengkapnya bisa kalian cek di sini. Ini adalah tabel ruang lingkup 2 dadu. Ada 36 ya. Dadu pertama, dadu kedua, totalnya ada 36 dari 1,1 sampai 6,6. 5,5 itu di sini, 6,4 dan 4,6. Berarti peluangnya adalah NA per NS. NA-nya ada 3, yaitu 55, 64, dan 46. NS-nya 36. Disederhanakan jadi 1 per 12. Opsi yang D. Ini. Soal terakhir, nomor 20. Sebuah koin dan dadu dilempar secara bersamaan 1 kali. Tentukan peluang muncul sisi angka dan mata dadu genap. Kita buat ruang lingkup sebuah koin dan 1 buah dadu. Ini koin, ini dadu. Kalau dihubungkan kan A,1, A,2 dan seterusnya, G,1, G,2 dan seterusnya. Maka peluangnya, nah ada 3 kejadian yang muncul. Yaitu kan mintanya itu kan peluang muncul sisi angka dan mata dadu genap. Oke, revisi ya. Ini harusnya adalah sisi gambar, bukan sisi angka. Salah tulis, salah ketik. Harusnya ini sisi gambar. Sisi gambar dan mata dadu genap. Karena yang saya lingkari ini adalah yang dadu genap. Kalau angka kan yang di atasnya. Sisi gambar dan mata dadu genap. Berarti kan genap itu kan 2, 4 sama 6. Jadi G,2, G,4 dan G,6. Ada 3 kan. Sebenarnya sih sama. Sisi angka dan mata dadu genap juga ada 3. A,2, A,4 dan A,6. Karena yang genap itu kan cuma 3. Berarti peluangnya ruang lingkupnya 12 ya. Ruang lingkupnya kan 2 dikali 6, 12. Di peluangnya NA per NS.
Na-nya 3, kan ada 3. NS-nya ruang lingkupnya seluruhnya kan 12. Maka 3/12 disederhanakan jadi 1/4. Yaitu opsi yang C. Baiklah, itu tadi penjelasan latihan soal atau bisa kalian buat menjadi kisi-kisi penilaian akhir tahun kelas 8 mata pelajaran matematika. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada yang salah-salah, salah ketik maupun salah ucap. Semoga latihan soal ini bisa membantu kalian untuk belajar dan mendapatkan hasil yang maksimal ketika melaksanakan ujian penilaian akhir tahun matematika. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.